Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo guys, welcome back to my channel. Ya, akhirnya aku bisa kembali lagi untuk sharing dengan kalian. Hari ini sesuai dengan judul, apa yang aku bakal bahas di sini adalah tentang yang baru aja terjadi kasusnya ini, yaitu tentang mantan personil AOA yang namanya Mina. Ini ngerasa dibully selama 10 tahun oleh salah satu personil AOA. Ini langsung heboh banget dunia per K-popan, itu langsung kayak membuka tabir dunia K-pop yang sebenarnya itu gelap banget gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Kalau kalian penasaran, stay tune terus ya. Oke, semua ini dimulai dari tanggal 2 Juli itu saat Mina memposting di sosial media pribadinya yaitu Instagram. Itu salah satu DM dari antisnya dia. Dia nge-DM kayak kojo kayak gitu, kayak pergilah kau wanita jahanam kayak gitulah ya. Aku juga nggak ngerti, kayaknya sih itu artinya. Nah, ini langsung di screenshot sama si Minanya dan dipajang di postingan IG. Dengan caption yang panjang banget, dia mulai nulis tentang keluhannya dia selama ini. Ini aku ngambil sumbernya dari Copamex. Kalian bisa cek sendiri di IG-nya karena itu lengkap banget translatannya dari awal si Mina buat postingan sampai yang terakhir yang kemarin ya. Di sini dia pertama ngomong kayak gini. Iya, aku juga pengen banget buat pergi kayak gitu. Seperti yang kamu bilang itu, aku pengen banget pergi, tapi aku masih mikirin ibu aku. Aku harus mencari uang untuk keluarga aku dari usia aku masih muda. Demi menghidupi keluargaku yang pas-pasan. Dia akhirnya jadi trainee dan akhirnya jadi idol dan gabung di AOA. Dia menikmati semua itu, jadi dia tuh beneran kayak yang passionnya itu di dunia idol gitu ya. Dia enjoy selama ini dan gak pernah ngeluh sama pekerjaannya. Tapi karena satu Oni yang kata dia ini, satu Oni ini jahat sama dia, kayak ngebully dia selama 10 tahun, dia pun mulai kayak tumbang. Dia di sini belum nyebut ya namanya si Jimin ini, tapi dia ngomong Oni. Kalau kita ngelihat dari Oni ini, cuman ada 2 Oni dia di AOA, yaitu adalah Choa dan juga si Jimin. Karena si Mina ini kelahiran 93, Jimin 91 dan juga Choa 90. Artinya cuman di antara 2 orang ini. Nah, lanjut ya. Pada suatu hari saat dengar kabar kalau ayahnya ini meninggal, mereka lagi ada jadwal gitu. Dan di ruang tunggu itu tuh si Mina ini nangis, ya gimana dong? Ayahnya tuh meninggal, nggak mungkin lah dia nggak nangis kan ya, sedih. Si Jimin mendatangi si Mina ini dan ngomong kalau dia itu merusak suasana yang tadinya lagi ceria-ceria, dan karena dia dengar kabar ayahnya dia langsung sedih dan nangis. Itu dia ngomong kayak gitu dong ke orang yang lagi berduka lah ya. Mulai dari sini si Mina ini, kata Mina itu kaget gitu lah ya, intinya kok orang ini bisa gitu ngomong kayak gini ke orang yang lagi sedih kayak gini. Mulai dari situ dia mulai makin stres lah ya, kayak karena ucapannya itu walaupun si Jimin ngerasa biasa aja, tapi untuk dia tuh dampaknya dalam banget ya. Dia ini bisa lah ya kayak mengatasi orang yang benci sama dia, yang sering ngatain dia segala macem itu dengan minum pil-pil emang obat penenang kayak gitu tuh bisa. Tapi kalau yang luka hati yang kayak gini, dia bener-bener kayak nggak bisa lupa gitu ya guys ya. Kayak sawan gitu sama si Jimin ini, mulai kayak ngerasa setiap Jimin mau ngedeketin dia atau jalan ke arah dia tuh dia kayak ada perasaan khawatir bakal dimarahin. Dia sampai pengen bunuh diri juga karena si Jimin ini gitu. Ini kayak ngerasanya itu awalnya tuh kayak simple, tapi sebenarnya tuh dampaknya dalam banget. Terus dia cerita juga kalau emang orang-orang AOA yang lain, yang member yang lain itu baik-baik dan asik-asik, itu baik semua sama dia, kecuali si satu ini yang selalu ngebully dia selama 10 tahun terakhir. Di sini dia makin ngungkap siapa orang itu dengan dia ngomong baru-baru ini ayahnya meninggal. Netizen langsung mikir siapa ayahnya member AOA yang baru meninggal, dan itu ternyata si Jimin. Pas ayahnya si Jimin meninggal dan mereka datang ke pemakamannya, si Jimin ini cuma meluk si Mina, nangis dan juga bilang minta maaf. Dia masih dong si Mina ini ngerasa kayak prihatin, ikut prihatin dan ngerasain kesedihan yang sama si Jimin. Bayangin dong, Mina ini baik banget gak sih? Next, dia buat postingan lagi nih ya. Dia buat postingan kedua. Itu dia cerita di sini, kenapa akhirnya aku kok malah ngebahas AOA gitu. Ya iyalah, soalnya kata dia saat ayahnya itu mengidap kanker pankreas itu tadi, udah mulai sekaratnya itu, dia tetap dikasih jadwal dan gak dikasih cuti. Saat itu dia lagi ada project syuting juga atau drama, dan AOA juga kebetulan lagi comeback. Jadi dia kayak gak mau ngerusak kinerja dari grupnya, jadi dia tetap beraktivitas. Terus selanjutnya
Dia di sini nyinggung si Jimin yang bisa ngambil cuti di saat ayahnya lagi sakit-sakitan itu dong. Kata dia bukannya harus profesional, jangan nangis kayak aku yang dulu itu karena ngerusak suasana. Oh ya, dia di sini ngomong akhirnya setelah semua kejadian ini, dia minta waktu untuk ngomong dengan member-member AOA selama 5 menit doang ngobrolnya. Dia ngomong, dia ceritain tentang dia. Dan dia cuma ngomong gini dong si Jiminnya. Dia sambil memandang si Mina sengit ya. Kalau aku bener ngomong kayak gitu berarti aku brengsek dong. Kayak gitu dong si Jimin ngomong. Itu gila gak sih? Dan teman-teman yang lain tuh akhirnya kayak ngebelain si Minanya ngomong, iya Oni emang kayak gitu gitu. Dan mereka cuman kayak diem aja, takut gitu. Kayaknya sih emang Jimin ini kayak emang bener-bener leader yang nakutin gitu ya, sampai yang lainnya juga kayak nggak ada yang berani kayak gitu. Terus si Minanya di dalam hatinya dia cuman bisa ngomong, tahun ini bener manusia kan kayak gitu. Nah setelah yang postingan terakhir tadi, Jimin pun buat kayak semacam pembelaan dengan kata-kata yang singkat, padat, dan nyelekit. Dia ngomong sosul ya kalau nggak salah. Sosul itu artinya fiksi atau novel. Jadi seakan-akan si Mina ini ngarang cerita bebas dibuat jadi novel biar orang-orang tuh percaya sama dia. Tuh jahat banget guys. Di sini akhirnya si Mina tanpa ragu-ragu, Mina pun membalas. Langsung dibalas gini. Aku udah cerita 1 dari nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 1 triliun. Aku udah cerita 1 dari 1 triliun halaman dan Oni cuma bilang itu novel. Wah, Oni awas kena karma. Sampai digituin dong sama si Minanya. Jangan kayak gitu karena ada saksi dan bukti. Setelah si Jimin ngapus postingannya itu, dia tuh kayak ngomong, kenapa harus dihapus gitu loh kalau emang Oni benar. Oni takut orang-orang sekitar Oni itu nggak percaya sama Oni. Paling juga nggak inget nih si Oni ini atas semua yang dialamin ini, kata-katanya itu paling nggak inget. Enak banget ya bisa ngapus ngingetan gitu aja, sedangkan aku kayak terluka dan nginget semuanya itu dengan jelas. Wah, pasti kalau sekarang si Jimin ini baca, kata dia bakal mau mengumpat kalau lihat mukanya si Mina. Wah, sampai kayak gini guys. Di sini selanjutnya dia posting foto yang tangannya disayat-sayat, bekas tangan yang disayat-sayat, udah bekas jahitan-jahitan gitu guys. Tuh parah banget, udah kayak berapa kali sayatan ya itu kalau aku lihat di situ. Dan ini bahkan kalau pas aku ngeliat ke Instagram Minanya langsung, ini konten sensitif. Ini diobati 3-4 kali, bahkan ingatan itu nggak hilang. Tuh, tiap hari ini rasanya itu gila. Terus dia cuman pengen si Jimin ini ngakuin kesalahannya, minta maaf di depan si Mina. Next, ini makin panas lagi saat Mina buat tulisan yang lebih menghebohkan lagi. Apa aja yang dilakuin atau diomongin sama si Jimin selama ini ke dia. Si Jimin ini suka kayak ngundang orang lain ke dalam dormnya, bebas, berisik. Mina itu sampai ke ruang dance karena nggak bisa tidur karena berisik itu. Pokoknya intinya semua itu harus berjalan sesuai keinginannya si Jimin. Jadi Jimin ini kayak bebas ngapain aja, dan member lain tuh kayak cuman bisa pasrah dan menerima nasib mereka yang sudah kadung di situ. Aku nggak tahu member yang lain ini bahagia apa enggak ya. Next lagi dia di sini ngomong itu hanya yang ringan, masih ada banyak hal yang selama ini 10 tahun ini udah kamu lakuin ke aku. Tapi karena berkat si Jimin ini, si Mina ini jadi nggak takut sama apa-apa guys. Nggak ada yang dia takutin di dunia ini kecuali Jimin. Sampai setiap kali si Mina ini mau bunuh diri, kan biasa kalau orang bunuh diri itu akan ada surat wasiat atau kayak note kecil di dekatnya dia biar orang baca apa pesan terakhirnya. Itu dia selalu nulis nama Shin Jimin di setiap dia mau bunuh diri. Wow. Sampai keluarganya itu ikut stres, ibunya ikut nangis segala macam setiap ngeliat nama si Jimin ya. Tapi keluarganya juga kayak nggak bisa ngapa-ngapain, nggak pernah kayak ngelabrak si Jimin. Kalau gue jadi keluarganya labrak aja nggak sih. Ini dia ngomong lagi kalau dia ini selalu kayak nggak pernah ngebales Jimin, selalu tersenyum, selalu kayak ngedeketin si Jimin duluan. Dia tetap kayak ya udahlah, gue pasrah, takut sama si Jimin, jadi gue mending diem aja. Dia juga cerita di sini dia hampir memakan 200 pil tidur karena si Jimin ini. Wah, hahaha, itu sakit banget rasanya dah guys. Bayangin dong, bisa overdosis kan, bisa aja. Terus di sini dia tanya lagi, apakah kau tidak bisa memberitahu aku apa alasan sebenarnya kamu membenci aku? Ini sama aja sebenarnya, kata-katanya kayak diulang gitu, tapi ini kayak deep banget dan jujur gitu sih aku bisa lihat. Masa sih orang ngarang sampai segininya ya nggak sih guys? Ada juga sih masih yang ngomong kalau dia ini kayak pansos doang. Gila sih orang yang ngomong kayak gitu. Terus dia di sini pokoknya pengen Jimin ini minta permohonan maaf sama dia. Tapi dia ngomong ya intinya, apakah kalau setelah dia minta maaf apakah akan berubah? Ya mungkin enggak. Cuman seenggaknya dia tuh pengen Jimin tuh ngerasa bersalah atas semua ini guys.
Dia juga ngomong di sini, si Jimin ini, apakah kau tidur nyenyak Oni? Jadi kayak dia tuh bisa tidur nyenyak selama 10 tahun, sedangkan si Mina ini enggak. Dia tuh kayak ngerasa nggak adil banget sih dunia ini. Nah di sini juga dia ngebahas tentang FNC juga, ini yang penting juga. Udah ngomong tentang perasaan dia selama ini, keluhan dia selama ini, tapi tidak ada balesan dari FNC-nya ini. Intinya nggak nanggepin gitulah ya. Mungkinkah Jimin juga punya saham di FNC seperti member CN Blue? Kita juga nggak tahu ya. Terus dia intinya nyalahin si Jimin lagi, semua ini karena dia. Pokoknya semua karena si Jimin ini. Hidup dia hancur karena Jimin. Hanya Jimin, bukan Jimin BTS. Bukan Mina Twice. Nah setelah beberapa saat, itu kemarin malam atau semalam, ini mungkin baru semalam ya. Member EOA itu akhirnya semua datang. Member EOA datang semuanya, termasuk si Jimin. Ini datang ke rumah dia, dan dia si Jimin ini nih guys ya, datang dengan tatapan marah, kesel kayak gitulah ya. Si Mina ini sampai dalam hatinya ngomong, apa ini tatapan orang yang pengen minta maaf gitu, kayak nggak ikhlas gitu ya. Dan dia datang nyariin pisau dong. Apakah ini cukup untuk membalas semuanya? Jadi kayak pengen sok-sokan bunuh diri gitu guys. Mana pisau gitu loh. Ih, ngeselin banget gak sih orang minta maaf kayak gini. Habis itu mereka duduk dan bicara satu sama lain, dan dia cerita semuanya diceritain. Kayak ada beberapa yang nggak inget juga, bahkan Jimin nggak inget apa-apa. Ini yang aku bilang, pembuli itu biasanya nggak inget sama apa yang dia lakuin, tapi itu membekas secara dalam buat yang dibully. Dia ngomong, dan si Jimin ini berkali-kali minta maaf. Si Mina ini ngerasa kayak Jimin ini kayak nggak ikhlas minta maafnya guys. Dan Mina ini ya memaafkan, ya gimana lagi ya, dia memaafkan gitu. Orangnya mungkin memang baik banget sih sebenarnya. Ya Allah, kalau aku jadi Jimin, kalau aku jadi Mina ya kayak males gitu lah maafin orang kayak gini. Cuman ya udahlah, yang penting dia udah minta maaf walaupun tuh ikhlas nggak ikhlas gitulah ya. Dan si Jimin ini pergi duluan, member lain masih tersisa di situ dan nenangin si dia, pokoknya ngeyakinin jangan sampai dia melakukan hal-hal ekstrim, misalnya bunuh diri lagi ya gitu ya. Next, ini yang terakhir, postingan dia yang terakhir banget. Intinya dia di sini ngomong, baginya itu bisa aja tulus, tapi bagiku itu tetap enggak. Tapi aku harus tetap bekerja keras, terus menerima perawatan gangguan kesehatan mentalnya itu, dan tetap harus bekerja demi keluarganya karena kakaknya tadi juga punya penyakit kanker dan ibunya juga depresi. Ya udah, akhirnya dia anggap ini semua selesai. Dia malah di sini malah dia yang minta maaf karena udah membuat kayak keributan atau memulai kekacauan ini, maksudnya membuat heboh semuanya. Dia minta maaf kepada semua orang yang dia kecewain, kepada semua orang yang ngerasa terganggu sama dia ini. Udah deh guys, sampai di situ. Gak sih kayak ada tindak lanjut dari agensinya si Mina sih, ngomong kalau Mina ini selalu ditelepon sama manajernya, selalu didampingin sama orang-orang yang dia sayang biar nggak ngelakuin hal-hal aneh. Nah dari FNC-nya sih juga aku berharap ada tindakan tegas buat si Jiminnya. Kita nggak tahu dalam bentuk apa. Kalau dia punya hati, kalau dia ngerasa bersalah, harusnya sih dia keluar sih dari EOA. Tapi ya aku nggak mau buat statement apa-apa tentang itu karena aku nggak tahu juga. Selama ini juga nggak terlalu ngikutin EOA. Tahu yang benar-benar mereka per orangnya itu dari acara Queendom. Dari situ kelihatan mereka berlima baik-baik aja. Ternyata kan ada konflik seperti ini yang ternyata parah banget kayak gini. Kita juga nggak tahu alasan apa sebenarnya Choa keluar, karena nggak dijelasin alasannya apa. Apakah Choa merasakan hal yang sama juga, kita nggak tahu guys. Nah di sini terakhir aku mau ngomong kalau sebagai manusia, ayolah saling menghargai manusia lainnya, jangan saling membenci. Mungkin kita emang ada saatnya nggak suka sama seseorang ya, tapi nggak perlu kayak diungkapin kata-kata yang menyakitkan. Jadi please punya rasa kemanusiaan yang lebih dalam lah. Apalagi kita makin dewasa, makin tambah usia, itu makin punya concern atau pikiran yang lebih baik tentang orang-orang di sekitar kita. Cukuplah kalau kita benci sama orang, misalnya kita nggak suka sama orang, kita bisa cerita ke orang lain, jangan dipendam sendiri. Kalian nggak sendirian. Untuk yang dibully, please cerita ke orang sekitar kamu. Atau kalau kamu emang nggak punya siapa-siapa di dunia ini, kamu cerita pada Tuhan kamu. Itu udah cara terakhir sih ya. Semoga kita semua selalu bahagia. Jangan lupa bahagia, hidup bahagia semuanya. Ya, udah itu aja. Mungkin aku udah banyak ngoceh. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen biar aku semangat terus bikin video ke depannya tentang yang berhubungan dengan K-pop. Ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.